Shalom, jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini sesuai dengan amanat GMI adalah terdapat di dalam Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat ke-35 hingga ayat ke-48. Lukas pasal 12 ayat ke-35 hingga ayat ke-48. Bila sudah mendapatkan, mari kita membacakannya dengan cara bersahut-sahutan. Kita mulai. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Dan juga sia-sia, karena manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapa tulus mengenai setia dan bijaksana, dan akanlah Tuhan yang menjadi kepala atas semua orangnya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika Tuhan itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi kepala segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendapatkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang terhadap banyak diberi, daripada banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripada yang akan banyak lagi dituntut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa firman Tuhan hari ini memberikan kita sebuah tema, yaitu sikap menyambut kedatangan Tuhan. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, berbicara tentang kedatangan Tuhan, maka kita harus mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan di mana Tuhan akan datang. Oleh sebab itu kita tidak usah membuang banyak waktu kita untuk mereka-reka kapan Tuhan akan datang dan di mana dia akan datang. Karena menurut firman Tuhan tidak ada seorang pun yang akan tahu. Yang tahu hanya Allah Bapa yang di surga. Karena hari kedatangannya sudah ditetapkan oleh Bapa yang di surga. Kita juga melihat usaha manusia dari zaman dulu sampai sekarang.
Sudah ada beberapa peristiwa di mana orang meramal bahwa pada tanggal sekian, hari sekian, pada tahun sekian, pada jam sekian Tuhan akan datang. Tetapi semua rekaan itu sia-sia dan tidak ada yang pernah tepat. Jadi saudara sekalian, firman Tuhan hari ini ketika Yesus memberikan perumpamaan ini, sebenarnya Yesus tidak ingin kita membuang waktu yang banyak untuk mereka-reka kapan Tuhan datang, di mana Dia datang. Tetapi justru yang penting bagi Yesus adalah bagaimana sikap kita ketika kita menanti Tuhan datang. Dan Yesus mau mengatakan di sini bahwa sekalipun kita tidak tahu kapan Tuhan datang, di mana Tuhan akan datang, tetapi satu hal yang pasti kita tahu, bahwa Tuhan pasti akan datang. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu Yesus mengawali perikop kita pada hari ini dengan perkataan hendaklah, hendaklah. 2 kali Yesus katakan hendaklah, hendaklah. Dan 2 kali juga Yesus katakan tetap, tetap. Nah, saudara sekalian, apa yang Yesus katakan? Hendaklah pinggangmu berikat. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Artinya, pinggangmu harus selalu berikat. Kemudian, hendaklah pelitamu tetap menyala. Hendaklah pelita itu jangan padam, tapi tetap menyala terus, menyala terus. Nah, untuk apa? Untuk menantikan kedatangan Tuhan, seperti untuk menantikan kedatangan seorang tuan dari perkawinan. Nah, saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang pinggang yang berikat, kita tahu mungkin zaman Yesus banyak orang pakai jubah, ya. Jadi jubah itu untuk pergerakan, memang bergerak seperti biasa sih normal. Tapi kalau mau bergerak cepat atau mau lari atau mau melompat, maka pakaian jubah itu sangat mengganggu. Oleh sebab itu hamba-hamba pada saat masa Yesus itu, mereka pakai jubah-jubahnya disingkat sedikit dan itu diikat kencang. Jadi dengan pinggang yang berikat berarti seorang hamba sudah siap melayani. Nah, saudara sekalian, kita tahu dengan ikat pinggang diikat kencang, maka gerakan akan lebih lincah dan lebih gesit. Itu pasti. Ya, saya tidak tahu apakah saudara sekalian suka menonton olahraga tentang angkat besi. Setiap kali perhatikan saja, seorang lifter ketika sudah siap mengangkat barbel, pasti dia tarik ikat pinggangnya dulu, kencangkan, kemudian baru dia menundukkan pinggangnya dan dia mengangkat barbelnya. Nah, di sini mungkin tujuannya adalah supaya satu, konsentrasi penuh, kedua, untuk mengumpulkan tenaganya supaya terpusat kepada kedua tangannya, di mana dia akan pakai untuk mengangkat barbel itu. Kita juga ingat di dalam Alkitab memberikan contoh kepada kita. Ketika bangsa Israel diperintahkan Tuhan siap meninggalkan tanah perbudakan Mesir, Tuhan memesan kepada mereka pada malam itu, sepanjang malam mereka tidak boleh tidur, mereka tidak boleh lengah, mereka harus siap. Bagaimana mereka siap? Mereka harus ikat pinggangnya, mereka tangannya harus pegang tongkat, dan kakinya harus siap pakai kasut. Sepanjang malam itu tidak boleh dilepas sambil mereka makan Paskah. Nah, saudara sekalian, mengikat pinggang berarti siap sedia, berjaga-jaga, dan siap bergerak dengan lincah, dengan tangkas, dengan gesit. Nah, saudara sekalian, lalu apa hubungannya dengan umat Tuhan? Ketika Yesus katakan hendaklah pinggangmu berikat, berarti Yesus mau kita selalu siap siaga di
Kita tidak perlu tahu kapan Tuhan datang, tetapi kita tahu Tuhan pasti akan datang. Nah, kapan kita akan menyambut Tuhan itu datang? Kita harus siap sedia. Kita harus di dalam keadaan yang siap. Seperti bangsa Israel, ketika fajar menyingsing, ketika pagi tiba, mereka segera meninggalkan Mesir, tanah perbudakan, untuk menuju ke tanah Kanaan. Nah, saudara sekalian, tentang pelita yang tetap menyala, kita akan teringat di dalam Alkitab Yesus pernah memberikan contoh, memberikan perumpamaan 10 anak darah yang membawa pelita menyambut kedatangan mempelai. Kita tahu 5 anak darah ini mempersiapkan minyak, 5 anak darah yang bodoh ini juga mempersiapkan minyak dan pelita. Mereka datang menyambut mempelai, tetapi karena begitu lama mempelai itu belum datang, akhirnya mereka tertidur. Ketika mereka tertidur, tiba-tiba ada seruan, mempelai sudah datang. Mereka bangun, tetapi pelita mereka padam. 5 anak darah yang cerdik, yang bijaksana, karena menyiapkan minyak sedia, minyak cadangan. Mereka mengisi pelitanya dengan minyak, pelitanya hidup, tetapi 5 anak darah ini pelitanya mati karena tidak menyiapkan minyak cadangan. Nah, saudara sekalian, kenapa Yesus katakan ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, hendaklah pelitamu tetap menyala? Yesus pernah katakan, aku adalah terang dunia dan kamu juga adalah terang dunia. Saudara sekalian, terang itu hendaklah bercahaya dan menerangi sekitar kita, menerangi tempat kegelapan. Nah, saudara, terang itu hendaklah seperti sebuah pelita yang ditaruh di atas kaki dia, bukan ditaruh di bawah gantang. Nah, saudara sekalian, setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, mau atau tidak, kita adalah pelita. Problemnya, pelita ini kita taruh di bawah gantang, kita tutupin, atau pelita ini kita taruh di atas kaki dia dan memberikan terang kepada sekitarnya. Nah, Yesus katakan, ketika kita menanti kedatangan Tuhan, pelita kita harus tetap menyala. Saudara sekalian, pelita adalah kesaksian hidup kita. Bagaimana di dalam hidup kita memancarkan terang Kristus? Bagaimana kehidupan kita untuk menerangi orang-orang yang masih ada di dalam kegelapan dosa, sehingga mereka melihat betapa najisnya, betapa kotornya keadaan mereka, karena ada terang itu, sehingga mereka akan membersihkan diri dan datang kepada Tuhan dan bertobat. Nah, saudara sekalian, Yesus mengawali pembacaan kita hari ini dengan mengatakan, hendaklah pinggangmu selalu berikat, tetap berikat, dan pelitamu tetap menyala adalah hendaklah di dalam penantian akan kedatangan Tuhan, hidup kita selalu siap sedia, selalu berjaga-jaga dengan kehidupan terang yang kita pancarkan, dengan kesaksian. Itulah yang paling penting kita lakukan, bukan mereka-reka kapan Tuhan datang, sehingga kita lupa siap. Kalau Tuhan itu datang, apa yang mau kita lakukan? Saudara sekalian, ada juga orang yang kalau tuannya ada, hidupnya tertib, hidupnya teratur. Tapi kalau tuannya tidak ada, wah, hidupnya sudah sembrono, nggak bisa diatur. Ada anak-anak kalau ada orang tuanya, dia hidup turut peraturan, dia baik-baik di rumah. Tetapi ketika orang tuanya pergi, maka hidupnya jadi liar, susah diatur dan susah dikendalikan. Nah, saudara sekalian, di Singapura ya, pernah saya dapat berita seperti ini. Di Singapura itu ada TKW ya.
Mereka ketika tuannya keluar kota, ada TKW yang justru hidupnya semaunya. Dia memanggil teman-temannya datang ke rumah bosnya, mereka makan minum, mabuk-mabuk di situ. Justru dia panggil teman laki-lakinya, pacarnya, oh tidur di rumah majikannya, di atas ranjang majikannya. Kemudian dia mengambil pakaian majikannya di lemari, dia pakai dan dia foto-foto di situ. Saudara sekalian, kedapatannya adalah ketika tuannya mengecek HP-nya, handphonenya, maka kedapatan TKW atau pembantunya seperti itu. Nah, saudara sekalian, seringkali orang menganggap bahwa enak kalau Tuhan itu tidak hadir, enak kalau Tuhan itu tidak datang. Mereka bisa hidup bebas, mereka bisa tidak ada yang mengekang mereka. Mereka bisa semaunya hidup di dalam keadaan yang bebas. Nah, saudara sekalian, tapi ada juga orang yang takut, ya, yang takut. Kalau ada tuannya, dia menjadi ketakutan, sehingga dia bekerja disiplin karena dia takut. Tapi justru ada juga orang, dia suka kalau ada tuannya. Justru kalau nggak ada tuannya, dia agak merasa kesendirian. Dia bekerja rasanya nggak ada dukungan. Tetapi kalau ada tuannya, pekerjaannya dia rasa dia mantap bekerja. Nah, saudara sekalian, kita melihat perumpamaan Yesus tentang talenta. Ya. Yesus memberikan talenta kepada 3 orang hambanya. Ya. Seorang raja memberikan talenta kepada 3 orang hambanya, 1, 5, 1, 2, 1, 1. Kemudian yang 5 dan 2 ini, dia mengerjakan talentanya dan mendapatkan hasil. Kita pasti tahu perumpamaan ini. Sementara tuannya ke luar negeri, mereka bekerja dengan giat. Walaupun tuannya tidak ada, mereka menerima tugas talenta itu, mereka mengerjakan dan menghasilkan laba. Kemudian yang menerima 1 talenta itu, dia tidak bekerja. Saudara sekalian, kenapa dia tidak bekerja? Kenapa dia malas-malasan dan dia pendamkan uang itu ke tanah? Ketika tuan itu kembali membuat perhitungan, dia mengeluarkan uang itu dan dia kembalikan kepada tuannya dengan berkata apa? Saudara sekalian, ini kita harus perhatikan, ya. Dia katakan kepada tuannya, "Tuan, aku tahu engkau orang kejam." Dia menuduh tuannya, "Engkau orang kejam. Engkau menuai di tempat yang engkau tidak menanam." Nah, saudara sekalian, hamba yang satu ini, pandangannya terhadap tuannya itu adalah sosok yang kejam, yang cuma tinggalkan tugas, kerjakan, aku tidak menolong kamu apa-apa, aku kasih modal, kamu kerjakan. Tahunya nanti aku pulang, aku mau mengambil labanya. Apa hasil tuayanmu aku mau ambil, sekalipun aku tidak mengerjakan. Sehingga dianggap tuannya ini kejam. Saudara sekalian, ada hamba yang seperti ini. Pandangannya bahwa tuannya itu adalah orang yang kejam. Tetapi kalau kita melihat bagaimana kedua hamba yang lain, mereka bekerja dengan giat, mereka mendapatkan laba. Ketika mereka laporkan kepada tuannya, apakah tuannya kejam? Apakah tuannya menyita labanya? Tidak. Justru yang dapat 5 keuntungan, dia mendapatkan, jadi modalnya menjadi 10 talenta, dan yang dapat 2 menjadi 4 talenta. Dan Tuhan itu mengatakan apa? Engkau hamba yang baik dan setia. Engkau setia di dalam perkara yang kecil, aku akan berikan perkara yang besar kepadamu. Masuklah di dalam kerajaanku
dan nikmatilah kebahagiaanku. Nah saudara sekalian, dari sini kita melihat pandangan mana yang benar. Jadi ada dua hal. Di mana posisi kita pada saat ini? Apakah kita merindukan Tuhan itu datang? Ataukah kita takut kalau Tuhan datang? Karena kalau Tuhan datang pasti buat perhitungan. Kalau Tuhan datang pasti mau dilayani. Kalau Tuhan datang pasti menuntut itu dan ini. Nah saudara sekalian, apakah kita menganggap bahwa Tuhan datang itu adalah suatu sukacita besar bagi kita? Karena Dia akan memimpin kita masuk ke dalam perjamuan bersama Dia. Saudara sekalian, ketika bangsa Israel ada di padang gurun di dekat gunung Sinai, Musa dipanggil Tuhan naik ke atas gunung Sinai. Musa 40 hari di gunung Sinai itu tidak turun-turun. Ngapain? Di situ Tuhan berhadapan dengan Musa dan Tuhan memberikan 10 hukum yang terkenal itu kepada Musa. Nah, tapi bangsa Israel di bawah menanti-nanti, kenapa pemimpin kita tidak turun? Ya, mereka takut, mereka pikir Musa mungkin sudah mati di gunung itu, dimakan oleh binatang buas, atau mereka menganggap hidup kita ini sudah tidak jelas karena kita tidak punya pemimpin lagi. Oleh sebab itu, mereka menekan kepada Harun untuk membuat lembu emas untuk mereka sembah. Mereka menari-nari, mereka bersuka cita, bersenang-senang menyembah anak lembu emas itu. Mereka bukan saja menggantikan Musa, tetapi mereka juga menggantikan Allah dengan lembu emas itu. Nah saudara sekalian, apakah ketika Tuhan belum datang kita mempunyai kelakuan yang seperti itu? Apakah karena kita menganggap Tuhan tidak datang sehingga kita hidup bebas di dalam dosa, kita hidup sembarangan, sekalipun kita adalah anak-anak Tuhan, sudah diberikan talenta, sudah diberikan tugas oleh Tuhan, tetapi kita tidak melakukan, tidak setia di dalam tugas dan kepercayaan yang Tuhan berikan? Saudara sekalian, ini menjadi perhatian bagi kita. Lalu kita lihat di ayat ke-37. Di situ mengatakan apa? Kalau kamu bersiap-siap ketika aku mengetuk pintu dan kepada hamba yang membuka pintunya aku akan masuk dan aku akan mempersilakan mereka masuk dan makan. Kemudian aku akan datang melayani mereka. Nah saudara sekalian, Yesus dengan jelas mengatakan kepada semua orang yang berjaga-jaga, kepada semua orang yang mempersiapkan diri dengan baik, kepada semua orang yang ikat pinggangnya diikat dan pelitanya tetap menyala, ketika Tuhan Yesus datang, maka mereka itu akan dilayani. Mereka itu akan dilayani. Jadi ketika saya baca ayat ini, saya juga heran ya. Tuhan mengatakan ini tuan, ini hamba. Tuan itu memerintah, hamba itu diperintah. Tetapi di ayat ke-37 ini seolah-olah terbalik ya, terbalik. Hambanya jadi tuan, tuannya jadi hamba. Coba kita bayangkan. Ketika tuan itu pulang, dia ngetuk pintu, hambanya buka, dan tuan melihat hamba-hamba itu bekerjanya dengan baik, kemudian mengundang mereka duduk, menyajikan makanan, kemudian tuan itu mengikat pinggangnya, kemudian datang melayani mereka. Siapa yang jadi hamba? Hambanya jadi hamba atau tuannya jadi hamba melayani? Nah, saudara sekalian, di sini menggambarkan bahwa kedatangan Tuhan bagi umat Tuhan seharusnya merupakan suatu sukacita dan penantian di dalam kerinduan. Kita tidak perlu takut kalau Tuhan itu datang akan terjadi apa. Kita satu hal yang kita pasti tahu, kalau kita memang hidup di dalam berjaga-jaga, kita memang hidup di dalam kesetiaan, kita memang menunaikan tugas
kita berikan kepada kita, maka kedatangan Tuhan itu merupakan suatu sukacita yang besar bagi kita, merupakan suatu berkat yang besar bagi kita. Petrus kemudian tanya kepada Yesus, Tuhan, perumpamaan kau ini kau berikan kepada kami, kau tujukan kepada kami murid-murid-Mu, atau kau tujukan kepada semua orang? Menjawab pertanyaan Petrus ini, Tuhan Yesus mengatakan dengan satu perkataan yang sangat diplomatis. Tuhan tidak katakan bahwa aku berikan perumpamaan ini Allah adalah kepada kalian sebagai murid-muridku. Tuhan juga tidak mengatakan dengan jelas bahwa aku katakan ini kepada semua orang, tetapi Tuhan memberikan satu perumpamaan. Saudara sekalian, kepada siapa aku berikan perumpamaan ini? Yaitu kepada Dia yang aku berikan tugas dan aku berikan kepercayaan menjadi kepala rumah tanggaku yang mengurusi hamba-hambaku yang lain. Saudara sekalian, kita tahu bahwa kita umat Tuhan mempunyai kedudukan di mata Tuhan itu sangat penting. Ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala rumah tangganya. Ya. Jadi jangan heran kalau umat Tuhan selalu menjadi pemimpin kerohanian, pemimpin di dalam kesaksian hidup. Itulah yang mau Tuhan terapkan di dalam umatnya. Di mana kita ditempatkan, kita harus menjadi seorang pemimpin, seorang teladan yang memberikan contoh, yang memberikan pengajaran melalui kehidupan kita kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara sekalian, Yesus katakan ada hamba Tuhan yang diangkat sebagai kepala rumah tangganya, yang mengurusi hamba-hambanya. Apabila mereka memberikan makan kepada hamba-hamba itu tepat pada waktunya. Di sini Tuhan mengatakan apabila aku angkat kamu sebagai kepala rumah tanggaku, aku memberikan kamu tugas yang penting, maka di mana kamu mempertanggungjawabkan tugasmu, di mana kamu lakukan kepercayaanmu, dan kepada hamba itulah yang aku berikan perumpamaan ini. Itulah jawab Yesus kepada Petrus. Saudara sekalian, perumpamaan di mana Tuhan itu datang akan melayani, Tuhan itu datang akan memberkati adalah kepada orang yang sudah diangkat Tuhan, yang memang melakukan apa yang diberikan oleh Tuhan. Yaitu dia memberikan makan, dia mengurus rumah tangga itu dengan baik, dia mengurusi orang-orang yang diserahkan oleh Tuhan kepadanya, yaitu hamba-hamba yang lain. Nah, tetapi Yesus memberikan satu contoh. Di antara hamba-hamba yang diangkat oleh Tuhan menjadi kepala rumah tangga, di antaranya ada yang jahat. Ada hamba yang jahat, kata Tuhan Yesus. Jahatnya bagaimana? Mentang-mentang dia diberikan kepercayaan, mentang-mentang sebenarnya dia posisinya sebagai hamba tetapi diangkat jadi kepala rumah tangga, mentang-mentang dia diberi kepercayaan dan kuasa, maka dia melakukan kuasa dan kepercayaan itu dengan sewenang-wenang. Dia menyiksa hamba-hamba yang lain. Dia siksa mereka. Kau kerja ini, kau ini. Dia pukuli mereka kalau mereka tidak turun. Waduh, dia sendiri bagaimana? Dia sendiri duduk, makan, tidur, mabuk-mabukan. Saudara sekalian, inilah hamba yang jahat. Nah, kepada hamba yang jahat ini apa tindakan Tuhan? Maka ketika Tuhan itu datang pada saat yang tidak disangkakan, yang pada saat tidak diketahui, maka Tuhan itu akan membinasakan mereka. Saudara sekalian, saya menyiapkan khotbah sampai di sini, saya pikir begini, ada satu pertanyaan. Apakah Tuhan itu datang selalu menunggu orang lengah? Ya, kalau kamu siap, aku nggak datang, kata Tuhan. Tapi
tapi aku tunggu kamu lengah, baru aku datang. Sehingga timbullah ayat ini, bahwa ketika Tuhan itu datang, waktu kamu tidak sangkakan, oh Tuhan tunggu. Ketika kamu lengah, kamu tidak sangka aku datang. Tapi kalau kamu sangka aku datang, hari ini aku tidak datang. Saya pikir ayat ini apakah berbicara seperti itu? Saudara sekalian, kalau seperti itu jadinya berarti Tuhan ini boleh kita tuduh, Tuhan kau ini tukang menjebak orang ya. Aku siap kau nggak datang, aku nggak siap kau datang. Kau jebak aku. Kita tuduh Tuhan seperti itu. Tuhan nggak adil bang. Enggak. Sebenarnya Tuhan datang itu sudah ditetapkan waktunya. Tuhan tidak mengubah-ubah waktu. Yang membuat dirinya tidak siap itu problem. Sehingga ketika di dalam ketidaksiapannya Tuhan itu datang. Ya, ketika Tuhan datang dia tidak siap. Makanya dia selalu menganggap Tuhan, kok aku nggak siap kau datang? Salahnya siapa? Yang menjebak siapa? Dia menjebak dirinya sendiri. Jadi dari sini saya mendapatkan satu pengajaran yang harus kita pelajari. Ya. Bila hati kita berpikir masih banyak waktu kita untuk bertobat, lalu kita katakan kepada Tuhan, nanti Tuhan, jangan hari ini. Aku pasti akan bertobat, tapi nanti, bukan hari ini. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tahun depan. Ketika hati kita berpikir seperti ini, kita sama seperti hamba yang jahat itu. Karena di situ mengatakan hatinya berpikir bahwa Tuhannya tidak datang-datang. Saudara sekalian, dia menganggap dia masih banyak waktu. Sekarang Tuhan belum bakal datang. Makanya dia bertindak semaunya kepada hamba yang lain. Dia bertindak semaunya di dalam pesta pora dan kemabukan. Karena dia pikir Tuhannya belum akan datang. Nanti kalau Tuhan sudah mau datang, aku baru benar-benar laksanakan tugas. Nah saudara sekalian, ketika hati kita berpikir Tuhan, jangan sekarang aku rajin beribadah. Nanti pasti ada harinya aku rajin. Saudara sekalian, karena apa? Karena kita memikirkan bahwa masih ada kesempatan untuk kita rajin beribadah nanti. Kalau ketika hati kita berpikir, Tuhan, kau suruh aku melayani, aku pasti melayani, tapi jangan sekarang. Nanti pasti aku rajin. Karena sekarang aku masih sibuk, masih banyak pekerjaan, masih banyak yang harus aku urusin. Nanti Tuhan, pasti ada satu saat aku akan rajin melayani. Karena apa? Karena kita pikir hari esok masih milik kita. Masih banyak waktu untuk kita. Kita pikir Tuhan belum secepat itu datang. Saudara sekalian, coba kita pikirkan. Kalau hari ini Tuhan datang, atau hari ini Tuhan suruh kita datang, itu berarti kedatangan Tuhan sudah tiba. Sudahkah kita siap? Sudahkah kita apakah kita mengatakan, Tuhan, kenapa kau datang waktu aku nggak sangka, waktu aku nggak ketahui? Nah inilah yang mau Yesus tekankan kepada murid-muridnya dan kepada semua orang. Ketika kamu menanti kedatanganku datang, maka kerjakanlah dengan setia. Apa yang kuberikan tugas kepadamu, kepercayaan yang aku berikan kepadamu, lakukanlah itu dengan setia dan berjaga-jagalah. Jagalah hidupmu, pancarlah keterangan Kristus itu di mana kesaksian hidupmu, dan itulah tindakan hamba yang bijaksana. Karena ketika aku datang, kapan saja itu, bagimu tidak ada masalah. Ketika aku datang, pasti aku akan katakan, kau hamba yang baik.
masuk ke dalamku dan menikmati kebahagiaanku. Saudara sekalian, Yesus akhirnya mengakhiri perikop ini. Yesus mengakhiri perumpamaannya dengan mengatakan apa? Apa kehendak Tuhan? Di dalam ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuhannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhannya, ia akan menerima banyak pukulan. Karena kepada siapa yang banyak diberi, dia akan dituntut lebih banyak. Kepada siapa yang diberikan, dipercayakan, maka dia juga akan dituntut banyak. Nah, saudara sekalian, di sini Yesus mau katakan, engkau harus sudah tahu kehendakku. Kalau dulu mungkin orang bisa mengatakan aku nggak tahu karena mereka belum ketemu dengan Yesus. Tetapi sekarang firman Tuhan, minimal kita yang ada di ruangan ini, kita sudah tahu apa yang Tuhan mau ketika kita mau menantikan kedatangannya. Karena firman Tuhan sudah disampaikan pada hari ini kepada kita. Jangan kita punya dalih seperti apa yang Yesus katakan kepada mereka yang tidak tahu kehendak Tuhan, maka mereka menerima hukuman yang sedikit. Saudara sekalian, apakah kita bisa memakai dalih itu? Enggak bisa lagi, saudara sekalian. Karena hari ini firman Tuhan sudah datang kepada kita bahwa kita harus berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Bukan suatu hati yang ketakutan akan kedatangannya, tetapi dengan suatu hati yang kerinduan, merindukan dengan sukacita yang besar menanti kedatangan Tuhan kepada kita. Nah, saudara sekalian, kehendak Tuhan kita sudah tahu. Yesus katakan, kepada hamba yang tidak berjaga-jaga dan tidak melakukan kehendakku, kepadanya akan diberi pukulan yang banyak. Saudara sekalian, tentu kita tidak mau menerima pukulan Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Karena Tuhan katakan apa? Kepada siapa yang aku beri banyak, dia juga kepadanya juga aku tuntut banyak. Jangan kita anggap bahwa Tuhan ini rakus ya. Kalau dia beri banyak, dia mau dapat banyak dari kita. Kalau dia beri kepercayaan banyak, dia mau dapat banyak dari kita. Bukan. Tadinya saya pikir seperti itu. Saya merenungkan sebentar dan saya berpikir demikian. Tuhan katakan, kalau aku beri banyak kepadamu, aku menuntut engkau juga memberi banyak kepada orang lain. Jangan cuma menampung berkat Tuhan, kita simpan untuk milik kita sendiri, enggak kehabisan untuk kita sendiri. Kepada siapa yang menerima banyak, saudara sekalian, coba kita hitung berapa banyak anugerah Tuhan kepada kita. Untuk keturunan kita, untuk kesehatan kita, untuk harta kita, untuk anak cucu menantu kita, untuk semua yang ada pada kita hari ini, semua adalah pemberian Tuhan. Kalau itu kita rasakan Tuhan banyak, maka Tuhan menuntut kita juga harus memberi dengan tangan terbuka, memberi dengan banyak. Kepada siapa yang diberikan kepercayaan yang banyak, engkau diangkat sebagai majelis gereja, engkau diangkat jadi pendoa, engkau diangkat menjadi leader, engkau diangkat menjadi hamba Tuhan. Saudara sekalian, kepercayaan itu makin besar diberikan Tuhan. Tuhan juga tuntut banyak. Banyak apa? Tanggung jawabnya juga banyak. Bertanggung jawablah di dalam tugas yang Tuhan berikan, karena aku sudah berikan kepercayaan kepadamu. Jangan seperti hamba yang jahat itu, mentang-mentang diberikan wewenang menjadi kepala rumah tangga, mentang-mentang diberi kepercayaan menjadi pemimpin keluarga tuannya, dia berlaku sewenang-wenang di dalam dosa. Bukan itu maksud Tuhan. Maunya Tuhan, ketika kita diberi banyak, berilah dengan banyak. Ketika dipercaya banyak, kita bertanggung jawablah di dalam tugas kita masing-masing. Saudara sekalian,
Kalau demikian kita lakukan di dalam hidup kita, yakinlah ketika Tuhan datang, kita tidak akan takut. Kita akan sukacita bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepada-Mu karena kami tahu bahwa Engkau rindu kami hidup selalu di dalam tangan-Mu. Engkau ingin kami selalu pinggang berikat dan pelita tetap menyala. Ampuni kami Tuhan bila selama ini kami belum melakukan itu, atau kami belum melakukannya dengan baik. Kami mohon Tuhan, Kau beri kami kemampuan, pertolongan. Melalui Roh-Mu yang kudus kami dikuatkan, kami dimampukan. Sehingga kami tahu apa yang kami buat adalah wujud berjaga-jaga menanti kedatangan-Mu. Tolong kami Tuhan, sehingga Engkau datang kami tidak menerima pukulan. Sehingga kami menjaga kesetiaan kami di dalam tugas dan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Baik kami sebagai jemaat, baik kami sebagai pengurus gereja, sebagai majelis, sebagai hamba Tuhan, sebagai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kami pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu kedatangan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.